Di reinkarnasinya yang ke-99, Eren baru berusia 12 tahun ketika dia bangun, jadi dia punya banyak waktu untuk mengumpulkan banyak uang di bank berbagai negara sampai jadi immortal di reinkarnasinya yang ke-100. Ada 5 simpanan atas nama anonim di bank Swiss, tetapi semua simpanannya dalam bentuk emas, perhiasan, dan berlian. Jika semuanya itu diubah jadi dalam bentuk uang, setidaknya akan lebih dari 1 kuadriliun. Harganya terus melambung, mencapai puluhan triliun. 9 sekte juga mulai kesal, kenaikan harga menjadi semakin gila. Akhirnya, harganya sudah mencapai 40 triliun. Eren membuka mulutnya untuk menawar 56 triliun. 56 triliun tidak ada artinya bagi 9 sekte, tetapi sebagian besar aset mereka adalah properti, jadi cukup sulit bagi mereka untuk mendapatkan 56 triliun. Pada saat yang sama, karena permintaan Eren, tentu saja itu menarik perhatian banyak orang dari 9 sekte, 56,2 triliun. Soeharto menaikkan harganya, 56,4 triliun. Kali ini penawarnya adalah Sekte Pedang Langit. Jelas, 9 sekte belum berani menaikkan harga mereka secara signifikan, 60 triliun. Eren menaikkan harga lagi. Segera, banyak orang dari 9 sekte terdiam, 60,2 triliun. Soeharto terus menawar, 60,4 triliun. Eren mengikuti penawaran, 62 triliun. Kali ini tawaran Shaolin, 64 triliun. Eren tidak ragu untuk menaikkan harga tinggi. Kemudian, baik Sekte Lindu Aji dan Shaolin terdiam, tetapi orang-orang dari Sekte Gokong cukup senang, Soul Crystal yang tidak berguna ini bisa memberikan mereka untuk yang lebih, jelas ini keputusan yang bagus. Tuan Eren menawar 64 triliun, apakah ada yang akan terus menaikkan harganya? Di panggung lelang, Bunhin berkata dengan keras. Jadi itu Eren, katanya dia adalah Grandmaster termuda, tidak heran dia berani mengambil sesuatu dari Shaolin dan Sekte Lindu Aji. Emang kenapa kalau dia Grandmaster termuda, kalau dia sudah menyinggung Sekte Lindu Aji dan Shaolin ke depannya pasti akan 64 triliun sekali, 64 triliun 2 kali, 64 triliun 3 kali, kesepakatan selesai. Selamat kepada Eren karena sudah mendapatkan Soul Crystal ini. Mendengar hal ini, Eren tersenyum. Namun, rekeningnya sudah hampir kosong. Untuk lelang obat berikutnya, sepertinya Eren harus meminjam uang dari 3 keluarga terdekatnya. Berapa banyak uang yang bisa kalian berikan? Eren berbisik kepada Reza dan yang lainnya. Maaf, Tuan Brown, keluarga Witarsa cuma bisa memberikan paling banyak 4 triliun. Reza berkata dengan malu, sebelum mereka membagi aset milik keluarga Sambo, bagian untuk Eren langsung dibayar tunai, jadi mereka benar-benar tidak punya banyak uang tunai di tangan mereka. Sama dengan keluarga Witarsa, keluarga Firdausi dan keluarga Sigmarox hanya dapat mengeluarkan 4 triliun paling banyak. Eren mengerutkan kening, dia langsung mengirim pesan suara ke gadis rubah, memintanya untuk mengambil tindakan pada pil monster. Sudah pasti, gadis rubah yang sudah disegel jiwanya tidak berani melawan. Segera, pil monster dibawa ke meja lelang. Energi yang terkandung dalam pil monster berkali-kali lebih kuat daripada Soul Crystal tingkat tinggi, tapi tetap saja para ahli bela diri biasa tidak dapat menyerap energi di dalamnya. Harga awal obat juga 2 triliun, kenaikan harga setiap kalinya tidak boleh kurang dari 40 miliar. Dalam sekejap mata, harga obat telah melonjak hingga 20 triliun, tetapi kali ini, 9 sekte tidak berpartisipasi dalam pelelangan. Saat ini, ada 2 orang yang bersaing untuk mendapatkan pil monster. Indra spiritual Eren melihat area sekitar, dia menemukan bahwa salah satu dari mereka telah dikendalikan oleh lalat otak, yang jelas merupakan bidak dari gadis rubah. Pada akhirnya, obat dijual dengan harga 24 triliun. Lelang ini berakhir. Di bawah bimbingan petugas, Eren datang ke ruang VIP. Setelah transfer uang, batu Nightmare dan Soul Crystal kelas atas diserahkan padanya. Orang yang dikendalikan oleh gadis rubah juga mengambil pil monster.
Tepat ketika Eren hendak pergi, Soeharto dari Sekte Lindu Aji muncul. Anak muda, aku Soeharto Putin dari Sekte Lindu Aji, paman seniorku ingin bicara denganmu. Tiga anggota keluarga di belakang Eren terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Soeharto sudah menjadi ahli di tingkat Grandmaster akhir, tingkatan apa yang sudah dicapai seniornya. Kemungkinan besar seorang Grandmaster besar. Boleh. Eren mengangguk dan mengikuti Soeharto ke ruang teh. Ada dua orang di ruang teh, salah satunya adalah Bun Hin, yang baru saja menjadi pembawa acara pelelangan. Pada saat ini, dia sedang membuat teh, gerakannya penuh hormat, yang ianya adalah seorang pendeta dengan janggut putih. Kekuatannya sudah memasuki tingkatan Grandmaster besar. Duduklah, anak muda. Pendeta itu tersenyum dan meminta Eren untuk duduk. Eren mengangguk, duduk di depan pendeta tua, lalu berkata langsung ke intinya, ada urusan apa sampai seorang pendeta tua memanggilku? Tidak usah buru-buru, minum teh dulu. Pendeta itu tersenyum. Melihat ini, Eren berhenti bicara. Beberapa menit kemudian, Bun Hin memberi Eren secangkir teh yang sudah diseduh. Tuan Brown, silakan diminum. Eren mengambil secangkir teh, mengecapnya perlahan, kemudian mengangguk. Lumayan, ada rasa khusus yang terasa. Mata Bun Hin berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu bahwa Tuan Brown juga tahu tentang teh. Aku tidak banyak tahu, hanya ada sedikit pengalaman. Eren menjawab dengan tenang, kemudian mengobrol dengan Bun Hin tentang seni teh. Hal itu tentu saja membuat mata Bun Hin lebih berbinar dan lebih banyak kekaguman dalam ekspresinya. Bun Hin, kamu pergi dulu, tetua dan anak muda ini harus membicarakan hal penting. Setelah 3 cangkir teh, melihat bahwa Eren dan Bun Hin masih tidak berhenti bicara, Soeharto mulai tidak sabar, jadi dia segera melambaikan tangannya untuk mengusir Bun Hin. Tuan Brown, nanti kita bicara lagi. Bun Hin berkata dengan sedikit enggan, lalu memberi hormat dan bangkit dan pergi. Pendeta melihat Eren dan berkata, aku tidak akan menutupi apa-apa darimu. Black Obsidian yang kamu beli adalah milik Sekte Lindu Aji. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menjelaskan kegunaan sebenarnya dari Black Obsidian ini untukku. Eren menjawab, Black Obsidian ini sebenarnya disebut batu Nightmare. Begitu kata-kata ini keluar, pendeta dan Soeharto mengangguk pertanda bahwa itu benar. Terdengar Eren melanjutkan, dengan menggunakan cara khusus, energi Nightmare dapat dibawa keluar. Energi Nightmare ini dapat menempa spirit roh immortal. Ini adalah guna sebenarnya dari Black Obsidian. Menempa spirit roh. Mendengar ini, ekspresi pendeta menjadi sangat bersemangat, karena untuk menerobos tingkat Grandmaster besar dan mencapai alam legendaris, jiwa dan roh harus diubah. Oleh karena itu, Black Obsidian yang dapat menempa spirit roh sangat berharga. Benda itu bisa membuat lebih mudah naik tingkat ke depannya. Memikirkan hal ini, pendeta itu menatap Eren dengan penuh semangat. Anak muda, kamu juga pasti tahu cara mengeluarkan energi Nightmare. Tentu saja, kalau tidak, kenapa aku bel Black Obsidian? Eren terkekeh, tetapi ada sedikit keceriaan dalam tatapannya. Pendeta melanjutkan, aku ingin tahu apakah kamu bisa mengajariku teknik yang luar biasa tersebut. Sekte Lindu Aji juga bersedia membeli Black Obsidian dengan harga 40 triliun. Demikian pula, Sekte Lindu Aji juga akan mencantumkanmu sebagai orang paling penting. Mendengar permintaan pihak lain, Eren terdiam sejenak. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, aku tidak mau. Faktanya, bahkan jika aku mengembalikan Black Obsidian padamu lalu mengajarimu mengeluarkan energi Nightmare, jiwamu tidak akan tahan. Pendeta dan Soeharto tidak mempercayai penjelasan Eren, mereka berdua mengira pihak lain membuat alasan. Jadi, pendeta itu berkata lagi, anak Muts, kamu sebaiknya mempertimbangkannya lagi, kalau kamu setuju, aku dan Sekte Lindu Aji akan berhutang budi yang besar padamu. Aku tidak perlu memikirkannya lagi, aku menolak. Ekspresi Eren berubah muram, dia berdiri dengan cepat lalu berpamitan, selamat tinggal. Tiba-tiba, ekspresi pendeta dan Soeharto menjadi sangat jelek. Melihat Eren hendak meninggalkan ruangan, Soeharto akhirnya tidak tahan lagi, bocah tidak tahu diri, tetap di sini.
Sambil berteriak, Soeharto melangkah ke belakang Eren dan hendak menarik bahu kanannya. Boom! 5 jari Soeharto penuh dengan cakra, seketika berubah jadi sangat tajam, membelah udara dan mendekati bahu Eren. Jika tertangkap, setidaknya bahu seseorang bisa langsung hancur. Tapi ketika jari-jarinya menyentuh bahu Eren, dia melihat bahu Eren sedikit terangkat, kemudian, ada kekuatan besar di sepanjang jari Soeharto yang menghentakkan tubuhnya. Bas! Segera, Soeharto merasa bahwa organ-organ internalnya bergetar hebat, cakra dalam tubuhnya juga terganggu, tidak dapat dikeluarkan dalam waktu singkat. Hal ini membuat dia mundur beberapa langkah sebelum akhirnya menstabilkan tubuhnya. Apa kau mau memaksaku untuk meninggalkan Black Obsidian ini? Eren menoleh, menatap mereka berdua dengan serius, sambil berkata perlahan. Saat ini, ekspresi Soeharto penuh dengan ketidakpercayaan dan kebingungan. Sudah lebih dari 10 tahun sejak dia melangkah ke tahap awal Grandmaster, tingkat pelatihannya saat ini juga telah mencapai tahap akhir Grandmaster, tapi barusan, dia hanya menyentuh tubuh orang di depannya, cakra dalam tubuhnya sudah langsung terganggu hanya karena perlindungan tubuh lawannya. Demikian pula, pendeta itu cukup terkejut, pemuda di depannya baru berusia 18 tahun, bagaimana dia bisa memiliki tingkat kekuatan yang sangat menakutkan. Namun, Black Obsidian itu sangat penting baginya dan seluruh sekte Lindu Aji, jadi dia harus mengambilnya bagaimanapun caranya. Pendeta tersenyum dan berkata, "Anak muda, sekte Lindu Aji bersedia membeli Black Obsidian di tanganmu dengan dan juga cara menggunakannya dengan harga 40 triliun. Kamu tidak mau?" "Sudah kubilang aku tidak mau." Eren menggelengkan kepalanya. Segera, ekspresi pendeta berubah. Senyum di wajahnya menghilang. "Anak muda, kamu harus tahu batasan dirimu sendiri, bahkan jika bakat dan kekuatanmu itu luar biasa, kamu tidak akan bisa bertahan, bahkan kamu bisa kehilangan nyawamu. Kenapa tidak kamu jual saja pada sekte Lindu Aji lalu kita bisa menjalin hubungan yang baik?" "Haha." Eren tersenyum tidak setuju, "Tidak akan ada yang bisa mengambilnya kecuali aku sendiri yang memberikannya." "Nak, kamu terlalu keras kepala, ini tidak baik untukmu." Nada bicara pendeta itu menjadi sedikit lebih dingin. "Kamu juga bisa coba kalau mau." Ekspresi merendahkan terlihat di wajah Eren, "Tapi harus kuingatkan padamu sebelum mencoba mengambilnya dariku, kamu harus bersiap untuk kemungkinan pertumpahan darah atau bahkan kematian." "Lancang!" Soeharto berteriak keras, "Senior, anak ini sangat keras kepala. Kita tidak perlu bicara omong kosong lagi dengannya." "Oke." Pendeta itu berdiri perlahan, pada saat yang sama, ada aura kuat mengalir keluar dari tubuhnya. Seketika menyelimuti seluruh ruang teh, membuat udara di seluruh ruang teh menjadi pekat. Dia menatap Eren, lalu berkata, "Sudah 8 tahun sejak terakhir kali aku bertarung, karena sekarang situasinya memang terpaksa. Aku harus mengambil tindakan. Anak muda, kamu silahkan serang duluan, akan kubiarkan kamu menyerang 3 kali." "Membiarkanku menyerang 3 kali?" Eren tersenyum, "Yah, karena kamu sangat baik, aku tidak akan menolak." Memang kenapa kalau Grandmaster besar, hanya sebanding dengan seorang Master Immortal Cakra level 6 yang telah berlatih biasa, dia adalah seorang Immortal Cakra level 7 yang telah berlatih latihan tingkat dewa. Di mata Master biasa, lawannya mungkin seseorang yang jauh di atas langit, tetapi di mata Eren, itu hanya semut yang sedikit lebih kuat, yang masih bisa dihancurkan dengan jentikan jari. Saat berikutnya, Eren mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya ke arah pendeta itu. Tiba-tiba, sedikit cakra emas perlahan terbang ke arah lawan. Melihat cakra ini, pendeta itu hanya tersenyum, "Anak muda, perbedaan di antara kita terlalu besar, bahkan jika aku berdiri diam dan membiarkan kamu menyerang, kamu tidak akan bisa menyakitiku, lebih baik segera berhenti, tawaranku masih berlaku." "Jangan banyak omong." Eren menggelengkan kepalanya dengan senyum kecil di wajahnya, "Bersiaplah." Bocah tidak tahu diri." Soeharto berkata lagi, "Seniorku adalah seorang Grandmaster besar, kamu tidak tahu ya sebesar apa perbedaan Grandmaster besar dan Grandmaster biasa." "Oh ya." Eren hanya tersenyum, pada saat ini,
Cakra tadi sudah dekat dengan tubuh pendeta itu. Ada pelindung yang terbentuk dari tubuh lawan, dengan cahaya hitam putih yang bersinar. Boom! Cakra kecil itu akhirnya mengenai pelindung cakra, kemudian dengan mudah menghancurkannya dan mengenai tubuh pendeta. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ekspresi percaya diri dan arogan di wajah pendeta tiba-tiba menghilang. Dia terlihat panik, karena dia merasa cakra yang telah menembus tubuhnya dengan cepat menuju ke jantungnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mengatur energi inti tubuhnya untuk menghentikan cakra tadi. Bes. Tapi cakra kecil tadi seperti baut besi yang bisa dengan mudah menembus pertahanan energi inti pendeta dan terus bergerak menuju jantungnya. Untuk sementara, pendeta itu memiliki keringat dingin yang banyak di dahinya. Dia tidak peduli tentang apa-apa lagi. Dia mengumpulkan semua energi inti ke dalam jantungnya, membungkus jantungnya dengan sangat tebal. Puff! Segera, cakra tadi sudah sampai di jantung pendeta, menyerang jantung dari luar pelindung energi inti yang tebal. Dak, dik, duk, dak, dik, duk. Perubahan energi yang besar terlihat dari tubuh pendeta, membuat tubuhnya menjadi tidak stabil untuk sementara waktu. Dia terhuyung ke belakang, ada darah keluar dari mulutnya. Dia melihat Eren ketakutan, merasakan bahwa sisa hidupnya sudah terancam. Dia mengumpulkan energi inti dalam tubuhnya untuk menahan cakra kecil tadi, tetapi bagian dalam tubuhnya terguncang sepenuhnya. Organ dalamnya terluka perlahan-lahan. Senior. Melihat kejadian ini, Soeharto panik. Seniornya ini adalah seorang Grandmaster besar. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa menahan serangan tidak jelas dari seorang bocah? Bahkan kamu tidak bisa menahan satu serangan kecil dariku, Grandmaster besar ternyata gitu doang. Suara Eren terdengar lagi, penuh ejekan dan penghinaan. Tiba-tiba, ekspresi pendeta berubah. Akhirnya dia menghela nafas panjang dan membungkuk kepada Eren anak muda. Aku mengaku kalah. Kalau begitu, aku boleh pergi. Anak muda, tolong. Pendeta itu tersenyum pahit. Silahkan saja kalau mau pergi. Siapa yang bisa menghentikanmu? Pendeta memiliki pemikiran bahwa dari serangan barusan, pemuda ini tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Anak muda ini masih punya banyak kekuatan yang tersimpan. Melihat Eren pergi, Soeharto melangkah maju dan membantu pendeta. Senior, apa yang terjadi? Pendeta itu melambaikan tangannya. Cukup, ini adalah akhir dari masalah ini. Pemuda ini terlalu mengerikan. Sekte Lindu Aji Kids tidak boleh menyinggungnya. Aku akan memberitahu ini pada tetua nanti. Kedepannya, untuk semua murid Sekte Lindu Aji yang bertemu orang ini harus segera mundur. Ini tidak terlalu serius, kan? Soeharto merasa tidak dapat menerima keputusan ini. Kalau dilihat dari usianya, kemudian memikirkan kekuatannya, aku berani bilang bahwa jika semuanya lancar bagi pemuda ini, dia bisa masuk ke alam dewa ke depannya. Eren keluar dari tempat lelang dan mulai mencari keberadaan gadis rubah dengan indera spiritualnya, tapi sayangnya, tidak ada jejak darinya di sekitar tempat ini. Segera, Eren mengerutkan kening. Dia dengan cepat membentuk segel, kemudian merasakan keberadaan gadis rubah. Gadis rubah ini telah meninggalkan Bukit Beverly Star, setidaknya 50 atau 60 kilo jauhnya dari Bukit Beverly Star. Sekarang, puluhan kilo jauhnya dari Bukit Beverly Star, gadis rubah itu melarikan diri dengan cepat. Dia awalnya berpikir bahwa Eren akan segera mengambil pil monster darinya setelah pelelangan berakhir. Tetapi tiba-tiba, Eren dipanggil oleh seseorang dari Sekte Lindu Aji. Untuk sementara waktu, gadis rubah ini tentu tergoda. Dia mengambil pil monster dan pergi dengan cepat. Gadis rubah itu yakin bahwa selama pil monster bisa disempurnakan, kekuatannya akan meningkat pesat. Kalau sudah begitu, tentu bukan hal yang tidak mungkin untuk menghapuskan segel pada jiwanya.